Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu, apa kabarnya ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, panjenengan mendampingi putra putri ini dengan rasa gembira ya? Alhamdulillah. Terlihat dari wajah-wajahnya yang cerah. Kalau sudah mengantar putra putrinya kan, pekerjaan rumah sudah ditinggalkan, semuanya sudah ditinggalkan, fokus pada mendampingi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Syukur pada Allah, pagi hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah, diberi ridho dan perkenannya untuk bisa bermuajabah, untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka tolabul ilmu. Kita sama-sama saling belajar ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita minat rumatilanur menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan insya Allah kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah harapan kita adalah kita mendapat syafaat beliau biidznillah dengan izin Allah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita belajar ya ibu. Adalah kolaborasi, berarti sinergi antara orang tua dan ibu guru, terutama kalau anak-anak kita adalah yang menjadi gurunya biasanya banyak ibu ya, dalam mendidik, dalam perkembangan anak-anak ya. Bisa di zoom, tidak kelihatan. Kita di sini berbicara adalah karena parenting Islam. Jadi pola asuh dalam mendidik anak secara agama Islam. Kenapa seperti itu? Dalam Islam pemenuhan pendidikan berdasarkan fitrah, terutama adalah fitrah anak-anak. Apa tahu fitrahnya anak-anak itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Fitrah kita semua itu apa? Yo, apa fitrah dari kita manusia ini? Yaitu dibekali agama Islam oleh Allah. Ayatnya ada di mana? Ada yang tahu? Ya, ini hadisnya. Kullu maulidin yuladu ala fitrah
yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajizanihi. Semua anak yang lahir itu adalah suci sampai orang tuanya menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Nah, ayatnya dari mana? Hadis kan selalu beriringan dengan Al-Quran, tidak boleh bertentangan. Ayo, bahwa kita semua sudah dibekali agama. Kapan itu? Pada saat kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Ya toh, makanya wong Jawa nek wis hamil 4 bulan dibancati. Nah, karena pada saat 4 bulan itulah Allah meniupkan roh kepada janin. Suratnya ada di surat Al-A'raf ayat 172. Yo ngajine piye iki? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam. Kita ini anak cucu Adam semuanya dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam. Di saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah sudah mengambil sumpah kepada kita apa? Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah aku Tuhanmu? Roh menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah sudah membekali kita dengan agama Islam pada saat kita masih berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Terserah, tinggal orang tuanya. Sekalipun dia dari keluarga non-muslim, tapi dalam kandungan dia tetap muslim. Kalau sudah dia lahir, maka menjadi non-muslim karena keluarganya non-muslim. Kita bersyukur bahwa kita lahir dari keluarga muslim. Ya, makanya keislaman kita, keimanan kita harus kita jaga sampai akhir hayat menjemput kita. Ya ibu-ibu. Ya. Nah, dalam kitab yang akan dengan baca ini apa Mas'ulah Faqiyah Al-Quwatiyah bahwa seorang ayah dan ibu hendaknya mengajarkan sejak dini. Sejak dini anak-anak diajarkan yang pertama apa? Akidah. Ya karena kita orang muslim, ya, kita kenalkan akidah kepada anak-anak bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Allah itu yang menciptakan kita semua. Kalau anak-anakku sudah mengenal akidah dalam hatinya, insya Allah untuk menapaki kehidupan yang lebih tinggi akan mudah. Ya. Kita kenalkan bagaimana keesaan Allah, bagaimana terciptanya malaikat, bagaimana ada Al-Quran. Ya toh anak-anak sekarang sudah pinter-pinter. Ya toh ngajinya sudah pinter-pinter ya Bu ya. Tahfidznya juga anak-anak TK dan PAUD itu luar biasa. Kita jangan sampai kalah dengan mereka. Ya. Dan juga Rasul dan hari akhir yang utama, bahwa akan ada kehidupan setelah kita mati. Insya Allah dengan yang namanya memberi pelajaran kepada anak-anak itu seperti apa? Mengukir batu, mengukir air
Seumur hidup dia akan mengenang, tidak akan melupakan itu. Sedikit demi sedikit yang kita sampaikan akan terkenang olehnya sampai akhir hayat. Ya, itu yang terpenting. Jadi mengajari anak-anak bukan seperti kita menyiram air di daun talas hanya lewat saja. Ya, kalau sudah besar itu kadang-kadang sulit sudah. Tetapi kalau pada saat anak-anak itu kelihatannya sangat sulit, tetapi itu sangat menempel di hatinya. Makanya kalau kita sedang membicarakan tentang parenting, terutama anak-anak di usia golden period 0 sampai 5 tahun, kita membayangkan anak-anak yang kaku, anak-anak yang sensitif, anak-anak yang mudah, katakanlah seperti gelas itu mudah pecah. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka? Dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang. Contoh, bapak ibu sabdina tukaran terus. Jangan dikira anak tidak akan pernah berpikir, seumur hidup dia akan ingat. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua, berbicara pun juga harus hati-hati. Anak tidak boleh dibohongi, dan anak juga tidak boleh ditakut-takuti. Ayo, gak usah menek, kok enggak tiba. Tidak boleh kalimat seperti itu. Ayo anak-anak, boleh naik tapi hati-hati ya. Jangan ditakut-takuti bahwa dia akan jatuh. Nanti dia akan, pikirannya itu akan pesimis. Makanya di saat anak-anak itu sudah mulai SMP, itu akan terlihat masa kecilnya seperti apa. Kalau dia di rumah tangga, di keluarganya itu banyak intimidasi, banyak tekanan, banyak menyaksikan sesuatu yang mengerikan dalam dirinya, maka akan mempengaruhi jiwa. Tetapi kalau kita memperlakukan dengan penuh kasih sayang, kita beri disiplin, tapi dengan penuh kasih sayang, kita beri tanggung jawab. Ayo anak-anak, kalau sudah habis bermain, ditata sendiri ya permainannya. Anak akan nurut. Wes permainannya diurat tarik dakar bawah. Tapi kalau kita sudah menanamkan tanggung jawab pada dia, ayo kalau sudah habis bermain, ditata kembali permainannya, dimasukkan lagi ke keranjangnya. Insya Allah anak akan pintar. Ayo kalau pulang sekolah, sepatunya diletakkan di tempatnya, kaos kakinya di mana, bajunya dilepas. Sedini mungkin kita tanamkan tanggung jawab kepada anak-anak, kita tanamkan disiplin, insya Allah akan indah. Silakan dimanja boleh, tetapi jangan terlalu merasa bahwa anak-anak itu di zona nyaman terus. Kalau sudah mulai besar, ayo anak-anak, kalau sudah habis makan bisa cuci sendiri, bisa, harus bisa. Cucu saya beri tanggung jawab seperti itu. Kalau mau sekolah, bajunya disetrika sendiri. Karena saya sudah nggak punya anak yang kecil toh, yang ada hanya cucu. Anaknya gede-gede wis kuat-kuat, ya. Ditinggali cucu. Ya. Ayo, wis jidar sing nyuci ndak apa. Sudah tak lempit biasa, dilipat biasa. Kalau kamu butuh setrika sendiri, disetrika sendiri dengan senangnya dia, dengan halus sehingga karuan, dihalus-halus no. Ya. Habis makan juga begitu. Ayo, dicuci sendiri piringnya. Ya. Itu kita beri tanggung jawab. Ayo jeda repot, kalau kamu ingin apa-apa buat sendiri. Insya Allah anak-anak akan terbiasa. Apalagi kalau anak sudah besar, dia mondok. Kalau dia sudah di rumahnya, sudah biasa disiplin sendiri, sudah enak. Tapi kalau dia terlalu dimanja di rumah, wah di pondok menderita. Mau apa-apa sendiri, mau apa-apa tidak ada, mau apa-apa tidak ada, di rumah sudah tersedia. Ya, itulah pembelajaran untuk anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak diharapkan
Di bawah 7 tahun anak sudah akan bisa. Kuncinya apa? Orang tuanya harus menjadi role model, harus menjadi panutan. Ayo nak sholat. Mereka sudah tahu kalau kita sholat. Bapak ibunya sholat, neneknya sholat, kakeknya sholat, ada pamannya, ada bibinya, semua sholat. Dia akan ingat. Tetapi kalau ayah ibunya tidak sholat, nah, makanya kita wajib menjadi tauladan bagi anak-anak. Kita tidak bisa hanya menyuruh, "Pengen sholat, ibu bingung apa TikTok kan?" Ya tapi bu, penjelasan jadi TikTokan kan? Ya. Ojo khawatir, saya juga TikTokan kok. Ya. Tetapi kan ingat ya, gitu. Kita ajari anak-anak untuk puasa, bisa. Mereka akan menyaksikan sendiri bahwa orang tuanya menjalankan sholat, orang tuanya ngaji. Oh iya, Cak. Ayah ibuku ngaji, aku berarti aku harus pintar ngaji. Karena apa? Orang tua adalah madrasatul ula dulu. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan, itulah yang akan menjadi kepribadian mereka. Kalau di sekolah kan hanya beberapa jam saja, tetapi kalau di rumah kan waktunya begitu banyak. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dia temui adalah ayah ibunya, kakaknya, adiknya, neneknya. Kita juga tetap harus memberi contoh yang baik. Berbicara juga harus hati-hati. Tidak boleh terus kata-kata yang kotor yang keluar. Nah, itu bilangin. Gitu. Kita adalah keluarga muslim. Insya Allah kalau kita tetap mengedepankan akhlakul karimah, anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Anak wajib diajarkan bahwa Allah adalah Rabb, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Gitu. Ibu-ibu kan sudah pintar ngaji tuh ini semua. Gitu. Oke, insya Allah. Ngaji ini khatam berkali-kali. Gitu. Monggo dimaknai untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, untuk menjadi seorang istri yang baik, untuk menjadi pekerja yang baik. Kalau panjenengan ada yang berkarya di luar rumah, semuanya ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tetapi apa ibu? Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, berisi ayat-ayat yang tegas untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Kapan Al-Quran diturunkan Allah ibu-ibu? Pada saat Ramadan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Apakah sekedar hanya dibaca, hatam balik naik? Tidak, tetapi untuk petunjuk bagi manusia, untuk membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana mubah, mana makruh, mana subhat, dan semuanya ada dalam Al-Quran. Okay, next. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrata allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim wala aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu lurus ke agama Allah, karena agama itu adalah fitrah yang diberikan Allah kepada kita pada saat kita masih dalam kandungan. Tidak ada yang berubah dalam fitrah Allah, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui. Allah juga memperingatkan kita tentang anak-anak. Ada di surat An-Nisa. Ada yang tahu ayatnya? Ayo. Wal yashalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfa 'alaihim fayattaqu wa yaqulu qalan sadida. Diperingatkan kita oleh Allah dan
lemah iman. Karena kita sebagai orang tua tidak akan menunggu dia selamanya. Kita akan meninggalkan mereka. Nah, orang sekarang kan sing dibingungi apa? Nek aku mati anakku mangan apa? Duitnya piye? Hartanya piye? Warisannya piye? Nah, padahal yang diperintahkan Allah keimanannya yang harus ditoto, yang harus benar-benar sebagai tabungan. Ya tak? Kalau kita semua sudah meninggalkan anak-anak kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah, itu keuntungan, itu amal jariah yang akan terus menerus. Ya tak? Tidak ada mengangkat amalu ila salasatin. Anak Adam itu kalau sudah meninggal maka terputus amalnya, kecuali 3 apa? Sedekah jariyatin, au ilmu yuntafa'u bihi. Bagi para ibu-ibu guru ini luar biasa pahalanya akan mengalir terus menerus. Dan au baladun sholihun yad'una, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Nah, kalau dari sekarang kita tidak membekali anak-anak itu dengan keimanan, dengan akidah yang benar, dengan ibadahnya, puasanya, sholatnya, terutama sholatnya. Terus kalau kita meninggal, kita yang rugi. Ya kan? Akhirnya apa? Tonggone sikon doa ora anake. Muga anake maca wae ra iso. Anake doa wae gak iso. Kongkonan tanggane. Ya nek tanggane iku iso. Ya nek tanggane iku melaksanakan sholat. Kok iso dikondoakno? Nah. Tabungan kita adalah anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan kita. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan mereka, anak-anak itu berbuat maksiat, dosanya akan kena kepada kita. Nah, makanya hati-hati. Seorang ayah tidak akan pernah masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan istri dan anaknya. Apakah dia hanya memberi nafkah saja, tidak mengajari kepada agama Islam, tidak memperkenalkan agamanya dengan benar? Jangan gampang. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin dan bukan hanya memberi nafkah, tetapi bertanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya. Menjadi apa mereka? Ada pengalaman. Cucu saya sekolah di MIM Panyuran, MIM 3. Setiap pagi kan anak-anak istirahat jam 9. Anak-anak segera berlari-lari untuk wudu, untuk sholat duha berjamaah. Tapi ada satu anak yang tidak mau bergerak. Ditanya oleh gurunya, jawabannya, kenapa kamu tidak sholat? Jawabannya, karena ayah ibu saya di rumah tidak sholat. Astagfirullah. Ternyata itu menempel dalam dirinya. Itu anak sudah SD. Belum nanti kalau dia sudah SMA dan seterusnya, apakah dia akan menjalankan sholat yang seperti itu? Perlu dipertanyakan lagi. Ya, orang tua adalah teladan, menjadi role model bagi anak-anak. Ibu guru juga demikian, akan menjadi role model. Malah lebih dipercaya gurunya daripada orang tuanya. Nek ustazah ngomong seperti ini, kok ustazahku ngomong begitu kok? Nek ngomong begitu, ibu ora dipercaya, tapi ustazahku yang ngomong seperti ini. Berarti kan lebih dipercaya, kredibilitasnya lebih kuat di hadapan anak-anak. Jadi kita benar-benar harus hati-hati, harus kita tata benar anak-anak kita. Kita jangan khawatir. Kadang-kadang asake isek turu, gak tak buka sholat subuh, tidak harus dibangunkan. Kalau kamu habis sholat tidur lagi silakan. Nanti jam 6 baru bangun untuk sekolah, silakan, tidak apa-apa. Tapi pokoknya sholat dulu. Sekalipun ngantuk-ngantuk menuju kamar mandi, tidak apa-apa. Karena tanggung jawab kita yang sangat besar. Ku anfusikum alaikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu. Islam itu bukan individu, tetapi kita semuanya
menengok anak cucu kita, menengok tetangga kita, menengok keluarga kita. Wis sholat apa dulu? Ayo nek iso sholat apa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Astagfirullah. Kalau kita sudah membayangkan kematian, rasanya sego itu lagi. Itulah hidup. Hidup itu memang tidak mudah, terutama dalam kita menjaga anak-anak kita. Okay? Next. Nah, sekolah sekarang itu yang pertama adalah yang ditanamkan apa? Karakter. Jadi penanaman karakter yang utama dari mulai SD, TK, PAUD sampai SD sampai SMA itu sekarang, karena karakternya anak-anak sekarang itu luar biasa. Yang pertama adalah yaitu tadi akidah dan tauhid yang kita tanamkan. Ketaatan dalam beribadah. Insya Allah kalau ayah ibunya taat beribadah, anak-anaknya akan mengikuti. Sekalipun dalam hidup itu nanti bermacam-macam permasalahan, tapi ilmu yang dia dapatkan pasti di kemudian hari akan dia ingat kembali dan akan dia jalankan kembali. Kejujuran, ya kan? Amanah, ini juga harus kita tanamkan bahwa anak-anak akan bersosialisasi. Jangan sampai anak-anak kita mempunyai karakter yang tidak baik. Kadang-kadang suka melirik barang temannya. Itu juga harus kita tanamkan betul-betul. Kita nasihati betul-betul. Tapi ingat, cara menasihatinya juga harus yang halus. Tidak boleh menyinggung perasaan anak. Qanaah ini apa? Sederhana dan apa adanya. Ya nak, duweni ibu ini ya wis diberi. Karena kadang-kadang ya, karena anak-anak sekarang kadang-kadang melirik temannya, apalagi di zaman sekarang itu yang paling sampai kadang-kadang kehormatan bisa digadekan karena pengen punya HP. Anak perempuan yang sudah usianya SMA, SMP itu dia berbuat yang amoral di luar hanya karena pengen punya HP. Astagfirullah. Kita sebagai guru yang sudah melihat perkembangan anak-anak yang luar biasa, SMP itu loh sudah jadi pengedar. Astagfirullah. Ternyata Pak, dari keluarga pengedar. Jadi bapak ibunya ya pengedar, kakaknya ya pengedar. Anak SMP dia sudah menjadi pengedar dan mempengaruhi teman-temannya. Astagfirullah. Sampai segitunya. Penjaringan kalau sudah lihat malam hari di daerah Pantura, di pinggir laut, rumah saya kan kebun, berarti kan setiap hari saya itu lewat. Anak perempuan-perempuan duduk di situ sambil seragaman, itu sampai maghrib. Oh ya gak digoreng di ruang tuan ini. Apa gak ngeres rasanya kehidupan zaman sekarang? Di Perbon itu baru mau masuk ke Lokajaya itu ada satu rumah yang jualan apa? Es moni. Es moni itu es yang dicampur dengan arak, ada arak dan macam-macamnya. Iku anak remaja itu beli ku antri. Ternyata salah satu ada murid saya sampai akhirnya dikeluarkan. Perempuan sekarang zaman sekarang, ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah? Kita doakan anak-anak itu kalau sudah ada jiwa. Kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Apalagi kalau sudah besar-besar, sudah SMP, SMA, kegiatannya sudah banyak. Sore latihan di sekolah, ada voli, ada futsal, ada ini, kesenian dan ini dan ini. Tapi di sela-sela itu anak-anak itu bisa mempergunakan waktu
Saya kalau ngomong dengan cucu saya, masuk ke masjid kalau sudah ada. Di sana banyak sarung. Di masjid banyak sarung. Tidak harus kamu pakai celana panjang. Kamu pakai celana pendek nggak apa-apa. Laksanakan sholat. Kalau sudah kamu bermain lagi silakan. Ya, insya Allah dengan nasihat yang kita berikan setiap saat, setiap waktu, dan kita menjadi role model bagi mereka, menjadi contoh bagi mereka, insya Allah mereka akan ingat seumur hidup. Itu yang utama adalah sholat. Ya. Tanamkan akhlakul karimah sejak dini. Menghormati, menghargai orang tua, kakak dan menyayangi adik, dan juga tanamkan rasa kepercayaan diri. Untuk menanamkan rasa kepercayaan diri ini jangan mudah ditakut-takuti, supaya dia punya confidence, rasa percaya diri, tidak minder. Apapun yang dia sandang, orang tuanya seperti apa, tapi insya Allah kalau dia punya percaya diri akan sangat bagus. Next. Nah, ini sekarang kewajiban orang tua terhadap anak apa? Merawat, mendidik anak dengan pendidikan Islam yang tadi saya sampaikan. Wal yashamadzina wa ta'kun min khalfihim dzurriyyatan dhifan khawfa 'alaihim fayattaqwa wa yaqulu qawlan sadida. Qawlan sadida, berkatalah yang benar. Jadi anak-anak jangan dibohongi. Ya, penjenengan kalau jajani anak-anak, ya, sekarang dikerjakan dulu PR-nya. Nanti sore tak jalan-jalan. Nek penjenengan nggak ngajak jalan-jalan ya, ditakdir terus lah. Aduh, masih tahu dan terus ya. Ayo keluar. Itu anak-anak nggak bisa jauh. Kan memang jiwanya dia seperti itu. Itu juga kita harus paham seperti itu. Ya nak, nanti kalau tidak hujan kita bisa jalan-jalan. Tapi kalau hujan ya kita harus jalan-jalan. Nah, masih ada waktu lain, mungkin hari Minggu pagi kita bisa jalan-jalan. Luangkan waktu. Jadi kalau kita banyak meluangkan waktu untuk anak-anak, sekalipun kita kerja di luar, misalnya lagi di luar, kok kita lembur sampai sore, ditelepon anak-anak, sudah makan apa belum, sudah masuk rumah apa belum, ayo bajunya dibuka, sudah sholat apa belum, ayo segera makan, terus istirahat. Karena anak sekarang apa? Karena ibunya sangat sibuk, bahagia dicekli HP, gitu. Menang, dicekli HP menang, menang dia benda bergerak-gerak terus menang, bahagia. Karena kita zaman digital sana, penjenengan santai-santai di tempat tidur, pesen apa-apa kan datang sendiri toh, gak usah ke belanja di pasar, di dinding dan langsung datang sendiri. Mulai minyak sana nih sampai garam ya, ya saya segera kira toh itu, kalau teko dewe, astagfirullahaladzim. Promonya di TikTok kita karu-karuan sampai. Apalagi ke baju, model baju yang model biasa ya karu-karuan. Dan murah-murah loh, luar biasa, 100 kan dong, gak kok bu, kalau kalian itu, tapi aku duit dia mana, 100 ternyata enak, timbangannya kain baju yang cepet suwek. Daster badan sekarang ini cepet suwek, tapi dengan daster keringkel 100 digawe enak, gitu. Promosi. Ya. Memberi anak pendidikan intelektual. Ya. Orang kok terus anaknya setelah SMP terus mau dinikah. No. Padahal anaknya sedang pengen sekolah. Ya dong. Mau naik disogok ambil gendong. Ben dulu. Ya. Insya Allah bukan nggih. Ya. Insya Allah anak-anak kita sampai sarjana semua. Amin. Ya. Akan jadi pemimpin insya Allah untuk Indonesia. Ya dong. Zaman 30 tahun yang ke depan Indonesia emas. Mudah-mudahan para pemimpin yang anak-anak kita yang jadi itu anak-anak yang solid
memberi kasih sayang. Oke. Lanjut, memberi nafkah dengan harta yang halal, terutama itu. Jangan sampai kita memberi anak-anak harta yang halal. Saya ibu sama bunda sama teman-teman di Aisyah itu memberi dakwah di lapas. Penjenengan tahu lapas? Penjara. Banyak ibu-ibunya sampai nangis saya. Masalahnya apa bu? Lagi bapak ini minggat bu, betul ngurusi anaknya. Akhirnya kalau dodolan somatri, terus kalau ketangkep perkoplo, anak ini diberi makan hasil uang haram sing dodolan somatri. Iya perkoplo. Apa gak ngeles menurut rasanya? Ya Allah bu, dia kurang nyesal bu. Anak saya nyesal tuh kok balik nih. Mergo saking enake duwe somatri kan akeh. Iya, jadi separuh. Tapi dia tidak berpikir anak-anaknya diberi makanan yang haram. Terus piye hasilnya anaknya seperti apa? Wong anak-anak yang sudah diberi makanan halal itu loh, kadang-kadang dalam perjalanannya mengkok, ora karu-karuan kadang-kadang ya loh. Itu juga harus kita benar-benar perhatikan yang seperti itu. Dan beri kasih sayang, terutama kasih sayang. Saya punya murid itu selalu dikatakan ibu, karena ibu ditinggal bapaknya meninggal tinggi. Anak itu sampai tidak punya saat kenal karena sering dipilih ambil duit. Ibu apa pekerjaannya? Utang tanah duit. Nah ibu ini nagih duit nih gak nih klien nih duit uangnya gak bayar dicakari duit uang itu. Jadi anak ini tahu, kan lemah. Sampai di sekolah dia tidak bisa apa-apa karena lemah, jiwanya lemah karena menyaksikan KDRT dengan orang lain dan dia sendiri KDRT sama ibunya. Ibunya dengan anaknya celananya segini, terus ngambil tank topnya. Iya, astagfirullah. Kok ono ya model? Next. Nah ini 5 prinsip dalam pola asuh anak. Kita menjadi role model, menjadi teladan bagi anak-anak, menjadi guru bagi mereka yang bisa dicontoh. Yang bisa dicontoh, usahakan yang baik. Kok lah pemerintah, ayo nak ngaji, ibu tak ndelok TV ayo ini. Tidak dong, insya Allah tidak. Menerapkan disiplin, tumbuhkan sifat mandiri, membuat peraturan di rumah juga dengan alasan, diberikan alasan. Ya, ini yang terutama adalah family time, waktu yang harus kita perbanyak mendampingi anak-anak. Kok kadang-kadang apa? Anak itu bongkar PR ora ke sekolah lagi musibas, ibu sibuk PDW, bapak sibuk PDW, anak PR juga ditagih, akhirnya sampai di sekolah apa? Kena hukuman tidak mengerjakan PR. Karena orang tadi ini yang ibu PDW. Sudah, next. Nah, sekarang peran guru apa? Peran guru adalah sebagai motivator, yaitu mendorong siswa dalam rangka meningkatkan gairah dan pengembangan. Anak-anak ini sekalipun masih kecil-kecil
gurunya yang selalu berinteraksi langsung dengan anak-anak. Maka dia yang pertama adalah menjadi motivator. Yang kedua menjadi fasilitator. Dia menjadi fasilitas untuk anak-anaknya. Kalau di SMP guru BK ya biasanya. Tapi guru kelas juga bisa. Setiap anak itu punya keunikan masing-masing, punya hobi masing-masing, punya keterampilan masing-masing, punya kompetensi masing-masing. Maka kita tumbuhkan kompetensi itu, insya Allah akan menjadi sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah inspirator. Guru orang tua itu ditiru, karena berpakaian itu ditiru. Dan ini gurunya yang metu misalnya nggak celana pensil, ambil kaosan, jilbabnya sampai nih. Muridnya dia ketemu, wah guruku kok pacaknya ini. Aku sampai tak macak ini. Insya Allah tidak. Kalau guru Aisyah, TK Aisyah benar ya Bu ya. Di sekolah tetap syar'i, di luar insya Allah tetap syar'i. Gitu. Nah ini strategi kolaborasi antara orang tua dan guru bagaimana? Menjalin komunikasi efektif. Guru harus banyak lapor kepada orang tua. Kelebihan anaknya seperti ini, kekurangan anaknya seperti ini, setiap hari seperti ini, itu harus ada komunikasi yang dua arah. Kalau bisa tatap muka, monggo. Bisa home visit. Ya toh. Apalagi ibu-ibu ini setiap hari kan mengantar anak-anak. Nah, bisa bicara. Bisa memberikan laporan gurunya secara periodik. Oh iya, putra penjenengan ngeten Bu. Maka saran kita seperti ini. Misalnya kok putranya kok menengahi, tidak pernah sosialisasi dengan yang lain. Ada apa? Harus ditanya. Suasana di keluarga bagaimana Bu? Kok putranya penjenengan kok banyak diam? Karena ada. Saya punya murid. Iblis selalu digedungi Bapak. Anaknya pikirannya kosong, kelebonan jin. Sekolah SMP 6 itu kan ya sungai dong. Nah, kelebonan jin. Bingung apa bisa. Ternyata masalahnya itu, ibu saya setiap hari dipukuli ayah saya. Dan dia mikiri ibu sampai pikirannya kosong. Ya, kosong kemasukan jin. Ya, 3 kali makan dari. Itu yang harus diwaspadai. Yang namanya konflik rumah tangga itu pasti ada, tetapi jangan dipertontonkan di depan anak. Engkau nek tukaran nek misalnya wis turu. Anak itu bendera nek misalnya wis turu ben ora krungu. Lilir. Itu akan terlihat kebiasaannya, akan terlihat karakternya kalau sudah di sekolah. Apa yang dialami di rumah akan terlihat di sekolah. Makanya orang tua harus hati-hati karena akan berdampak. Tidak mudah menerima pelajaran, pikirannya bengong, kosong. Akhirnya tidak bisa menerima pelajaran dengan sempurna. Dan juga perlu adanya tatap muka. Tapi yang pendidikan setiap hari hadir di sekolah itu akan mudah bagi guru untuk menyampaikan laporan. Memberikan laporan secara efektif aktif kepada orang tua. Jika anak di usia golden period seperti ini, ya tahu, masa-masa anak ini apa? Learning by playing. Dia belajar sambil bermain. Jangan sampai ibu-ibu dan juga ibu-guru, jangan sampai masa anak-anak bermain ini lewat begitu saja. Mereka harus menikmati masa-masa bermainnya di usia golden period. Karena itu akan dia kenang. Anak-anak yang bahagia di saat usia 0 sampai 5 tahun, kehidupannya akan mulus di selanjutnya. Dia sangat gembira di rumahnya, dia sangat bahagia di tengah
tengah-tengah keluarganya. Dia sangat gembira di tengah-tengah teman-teman dan gurunya. Itu akan membawa dampak positif sampai dia dewasa. Tetapi kalau sudah 0 sampai 5 tahun ini banyak masalah yang belum seharusnya dia terima, tapi sudah diterima, maka akan berdampak kalau dia sudah SMP atau SMA. Pasti itu. Saya itu sudah kenyang dengan murid-murid yang bermasalah. Nakale ora karuan. Ibu juga ono culik. Bayangkan. Ibu juga ono culik gara-gara apa? Paketane lho dintekno ibu. Ibu ya kok kagak penting. Ibu sange senenge ambek YouTube. Paketane anake dintekno. Ibu juga ono culik. Sampai segitunya saya itu jadi walinya. Astagfirullahaladzim. Padahal punya bapak itu. Itu nggak ganti bapaknya jadi apa lain. Apalagi bagi ibu yang single parent sangat berat menjaga anak. Karena anak yatim itu apa? Bodoh. Itu bu. Bodoh. Jadi makanya kita berlindungnya kemana? Kepada Allah. Apa? Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak-anakku ini menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk. Karena anak itu bermacam-macam, Bu. Ada yang jadi fitnah. Ya toh? Ada yang jadi perhiasan, amalu baruna zinatul hayatid dunya. Jadi perhiasan. Kehidupan dunianya luar biasa, anak pintar cerdas. Tapi ilmu agamanya kosong. Bermacam-macam anak. Tetapi ingat, anak-anak jangan sampai melupakan kita dalam mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak dan harta melupakan kita dalam mengingat Allah. Sangis cintanya dengan anaknya, cinta yang luar biasa berlebihan. Kalau terjadi sesuatu dengan anaknya, dia akan down sampai-sampai hampir-hampir gila. Ya. Karena semua ini milik Allah. Kalau Allah sudah mengambil siapapun, kapanpun, mati tidak harus nunggu tua, tidak harus nunggu sakit. Kalau Allah berkehendak, tidak jajalum lastaqbiluna saat awal yastaqbil. Jika ajal itu sudah menjemput, waktunya tidak bisa dimundurkan atau dimajukan sedetik. Kita siap. Anak-anak adalah amanah bagi kita. Kita hanya memilikinya di dunia ini. Kalau Allah berkehendak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah. Dan kita harus rela. Kita harus rela. Nah, makanya kita bekali anak-anak untuk siap menghadap yang luas. Jika kolaborasi antara guru dan orang tua ini sangat-sangat positif, maka anak-anak akan menjadi bekal yang baik di kemudian hari. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang maju, tetapi juga iman dan akidahnya juga, ketakwaannya juga. Semuanya itu karena mencontoh pada ibu-ibu dan orang tuanya. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo. Monggo dari Ibu Bunda Wali Murid baik TKA, TKB maupun kelompok lain, barangkali ada unek-unek yang ingin ditanyakan seputar pengasuhan Ananda, mumpung kita ada pemateri langsung dari pimpinan daerah Syekh Tuban. Monggo bisa sharing-sharing, tanya jawab keluhan apa saja yang dialami oleh ayah bunda-bunda sekalian. Monggo bisa ditanyakan. Kita buka 2 sesi. Untuk sesi pertama, silakan yang ingin bertanya, monggo bunda ataupun dari uti-uti, para nenek, monggo nali-nali. Bundanya utinya Mbak Zahra, monggo bunda.
biarkan saja. Kamu pengen apa? Pengen kesel maca to, saiki pengen apa? Nah, ditanya. Oh, aku pengen ini lah. Enggak apa-apa, misalnya mau pegang HP sebentar. Sebentar ya nak ya, pegang HP sebentar. Ayo, perjanjian berapa menit? 15 menit, setengah jam. Wah, dia berpikir, oh ya wes setengah jam. Dengan syarat, wes baru ndelok HP setengah jam, balik macamnya ya, sinarnya ya. Karena bisa apa mau? Dipancing dengan apa yang dia suka. Tetapi ya dengan itu tadi, dengan syarat. Anak-anak sekarang jangan bilang soal HP. Harus ada kendali dari orang tua. Karena apa? Makanya sekolah SMP ini, SMP pertama SMP 6 itu anak-anak tidak boleh bawa HP. Karena ini sudah HP, gurunya tidak gimana mengairi game-game yang sudah merusak pikiran. Bukan hanya game, di dalamnya ada judi online. Ada apa? Utang loh, pinjol. Anak SMA, SMK, PJP itu sampai bunuh diri karena dia pinjol. Punya utang pinjaman online dikejar-kejar sampai bunuh diri. Seperti itu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu yang lain. Barangkali ada. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitria, saya ada sedikit curhatan. Jadi saya itu punya dua anak, kebetulan jagoan dua-duanya berat. Laki-laki yang alhamdulillah keduanya juga saya sekolahkan di lembaga TK KB ISO. Akan tetapi dua anak saya ini ada sedikit kemiripan Bunda. Jadi anak saya yang pertama dulu waktu sekolah KB atau sudah TK ya itu, saya kebetulan ngajar di MI Cendara. Nah, anak saya ini sudah saya sekolahkan di sini, tapi entah takut ditinggal sendirian atau gimana, anak saya itu sampai keluar zona sekolah menuju ke MI Jalan. Nah, kebetulan anak kedua saya juga waktu saya ajak ngajar itu juga sempat keluar sampai melangkah jalan raya seperti itu. Nah, kondisi seperti ini ada semacam trauma sedikit gitu. Maksudnya ketika apalagi yang kedua ini lebih aktif daripada yang pertama kalau saya lihat. Nah, kejadian seperti ini misalkan biar tidak terulang kembali, saya misalnya sebagai orang tua itu memberikan trainingnya seperti apa. Karena di rumah juga kadang seperti itu, padahal sudah dibilangin ada banyak kendaraan gitu kan. Tapi anaknya ini kalau dikejar itu malah lari. Nah, istilahnya seperti itu. Mohon masukannya ya Bu. Mungkin jenengan selama mengajar pernah menghadapi anak yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini begitu ya. Kalau anak-anak trauma dengan ketinggian misalnya, pernah jatuh, berarti kita harus ajak lagi, naik lagi ke tingkat yang tinggi, tapi digandeng. Berkali-kali seperti itu, supaya dia traumanya hilang. Nah, kalau urusan di jalan, dipanggilnya tunggu, karena kamu sudah agak besar sekarang berat sendiri. Harus mau. Kamu dari sana, ibu dari sini, ditampani. Tapi ya ingat, sebelum nyebrang berarti harus ditolak kanan kiri. Tidak boleh ada kendaraan. Benar-benar kosong, tidak boleh ada kendaraan. Insya Allah dengan pelan-pelan, perlahan perbaikan, anak-anak traumanya akan hilang. Maksud saya tadi ada rasa trauma dalam diri saya Bu. Karena kedua anak itu seperti itu, malah berat sendiri sebelum waktunya. Kondisinya kan masih 4 tahun seperti itu.
supaya anak paham. Kalau kamu berbuat seperti ini misalnya, resikonya akan seperti ini. Kamu bisa tanggung resikonya. Anak akan berpikir, aku seperti ini. Bayangkan. Jadi kita memang kadang-kadang untuk kejam karena menegakkan disiplin, tetapi tetap perlu kasih sayang. Ya. Aku boleh jenenge anak wis bener. Tapi saya itu haji dititipi anak itu selalu anak. Tapi ini sholat anak itu urunan dan dititipi dengan PKB. Kalau dia aku saya bisa haji. Ini saya bilang dia, ibu dia pengusaha, duit, dia sholat sakar dewa anak kecil. Saya bilang dia, bilakan pegang sama aku ngaji. Saya mau di kamar mandi ya, dibuluki anak. Dari jadi anak. Bukan nanti apa? Murid-murid itu yang sekolah yang kawan-kawan. Tapi anak-anak itu ya, gurunya mau sisi nyamuk, kabeh nyamuk. Nek Bu Fitri beda, aku gak tak nyamuk sakarepku. Kowe apa saiki? Kowe omong wae, ape rame wae silahkan dan ngomong. Kebetulannya anak-anak terus dijejeli dengan kemarahan. Gurunya emosi, gurunya yang ngomongin di masalah di bojone, terus ngamuk, bocah ngamuk kata-kata. Anak-anak itu sudah blenger bisa ngambil ngamuk. Dari ngamuk, dari guru ngamuk. Ya, jadi anak-anak itu adalah inspirasional. Memang saya seperti itu. Orang-orang itu jadi sesimak berbagi. Masih rame tak pikir ya, ngomong wae to. Wes berhenti. Ada gurunya 3 jam pulang. Saya 2 jam ngamuk terus saya pelajaran 3 jam ngamuk loh. Nah aku seorang semua kesel. Ya. Karena saya itu merasa gak mampu ngomong putung. Tak pondok mampu. Tapi saya sibuk di Aisyah, saya sibuk ngajar, kok putu-putu terbengkalai. Jalan satu-satu. Nah, tapi Tekno Al-Wisma, SMP-nya, SMA-nya di Al-Islam. Selamat guys. Aman. Baru. Tapi ya, kedua bocah saya ini kayak ngono. Nah, itulah. Tenang, wis tak jenenge mama bocah. Masalah. Jadi gurunya. Tapi alhamdulillah saya nikmati semuanya itu. Sama 1 Maret saya sudah purna, bersyukur. Tapi yang pekerjaan Asia ini mantri penggaweane Asia. Monggo wonten malih nggih luar biasa biasanya kan begini. Saya punya 2 anak, satu cewek yang pertama, yang kedua itu laki-laki, usianya berapa 2 tahun, yang besar itu 5,5 dan yang kecil 3,5. Nah, saya berbicara tentang love language school. Anak saya yang pertama ini love language school itu pelukan, kayak physical touch sama afirmasi positif. Jadi dia tuh seneng banget mama saya sama kamu, seneng banget. Setiap hari itu ada hampir 50 kata kayak gitu. Nah, ketika saya melakukan seperti itu, anak yang kecil itu merasa cemburu. Jadi ini cemburu. Jadi saya berduka, ada sedikit ketakutan di hati saya. Kalau misalnya cowok, saya ingat terus apa nggak jadi anak yang ini gitu nanti. Jadi saya merasa tuh harus ada bedanya nggak sih antara memberikan menunjukkan kasih sayang ke anak cewek sama anak cowok gitu. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Memang pendidik anak laki-laki dan perempuan itu beda. Contoh, kalau anak perempuan penjenengan jangan beri pilihan. Misalnya, kamu pilih baju yang mana nak? Tidak boleh. Terus kamu harus pakai baju ini. Harus boleh. Tapi kalau anak laki-laki bisa kita beri pilihan. Karena besok dia adalah sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga. Sedangkan ini sebagai ibu rumah tangga. Terus memberi kasih sayang juga begitu. Jangan lebih.
baru dia anak lucu. Disuarakan. Bayi-bayi pun yang protes ya nama saya Nabi Bumi. Tapi apa lah dewe jadi kita kalau prioritasnya itu misalnya anak kalau bisa berbuatnya dia lebih banyak, perhatiannya dia lebih banyak. Kalau kita masih anak kecil kan dia hanya butuh didampingi, diberi kasih sayang. Tetapi kalau anak sudah bisa kan harus diawasi, mulai dari dia bangun tidur, belajarnya bagaimana, kita cek setiap saat, kita cek setiap waktu. Itu berarti ada salah dulu. Tetapi kita kalau aja juga bersama-sama, ya Pak. Belajar bersama-sama, tapi diberi pengertian satu-satu. Insya Allah dengan memang parenting itu harus dipelajari. Jadi orang tua itu harus dipelajari. Karena Islam itu harus dipelajari. Tidak boleh, cuma karena ini nenek moyang tidak. Kita harus menjadi orang tua yang sempurna di mata anak. Memang tidak ada sempurna, tetapi paling tidak masih tak mantunya tidak karuan. Tapi kita tetap di hadapan anak tetap kita tunjukkan. Dan sekali lagi ada kadang-kadang seorang orang tua yang sebenarnya patuh. Apalagi kalau sudah tua-tua seperti kita ini. Enggak, ada masalah ya anak si sini, tidak ada anak si sini. Besok anak dia teka langsung ibuku berapa? Tidak boleh seperti itu. Kita sembunyikan. Dia ada apa? Tidak ada. Anak saya yang laki-laki yang tujuh nakal setengah mati anak itu. Mbak boleh sampai gitu. Karena saya perempuan mbak. Tapi setiap kali masalah dengan anak laki-laki, anak itu tergabung. Sampai dia mengatakan, mama selalu bulik no terus. Tapi aku tetap roh. Kamu tahu sendiri tidak apa-apa. Bukan dari saya. Karena apa? Adik itu harus dimusuhi. Kalau saya jelek-jelekan tambah. Kita harus jadi orang tua yang bijaksana. Apalagi kalau sudah ditinggal suami ibu. Kalau sudah tua-tua seusia saya, seusia panjenengan yang sudah tua-tua, bojone sudah kapundhut, tinggal anaknya omahnya ado-ado. Nah, merasa kesepian, merasa terluka di anak satunya, laporan anak satunya. Anak satunya ngelabrak ini. Nah, jadi sudah gagal. Jadilah orang tua yang bijaksana. Kita sembunyikan. Kristus, nangisnya ngomong lagi. Di saat kita salah, kita curahkan semuanya. Karena Allah lah yang bisa memberi ketenangan jiwa kita. Insya Allah, kalau kita tetap minta perlindungan kepada Allah, pasti akan memberi. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita belajar, kita melihat perkembangan anak-anak kita. Kita nggak bisa memberi anak-anak kita. Cucu saya tidak tajam Makassar. Saya tidak bisa ngomong halus sama dia. Jawabannya itu. Anak sekarang ngomong. Tak bisa blok-blok. Tapi yang ada anak juga salah tanya. Ayo dong cepet. Loh juga blok-blok. Kalau anaknya setengah mati kok kayak juga. Tapi tetap kita kewajiban kita tetap harus. Dia ngomong ambil loro hati ini. Nanti di saat dia dewasa baru dia merasakan. Oh iya, ternyata mamaku seperti ini, hasilnya aku begini. Ternyata orang tuaku seperti ini, aku bisa jadi seperti ini. Oke, betul ya? Ada lagi monggo? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana Ibu? Sudah cukup? Ya, sabar dulu, gitu ya. Terima kasih, Masya Allah, begitu hidup ini diskusinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama-sama Ibu ada guna dan manfaatnya untuk kita ke depan menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang penuh kasih sayang di anak kita, dan insya Allah tidak ada KDRT dalam rumah tangga, dalam anak-anak kita akan menjadi trauma dia seumur hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara.